Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 21 Agustus 2022. Minggu biasa ke-21. Salam sukacita dan salam sehat selalu. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil minggu ini ingin menyampaikan pada kita semua muridnya, bahwa untuk dapat mengambil bagian dalam perjamuan akhir zaman, orang harus berjuang sungguh-sungguh, yaitu harus berdesak-desak melalui pintu yang sempit. Kutipan ini memberikan gambaran yang jelas untuk kita semua. Memasuki kerajaan surga janganlah dipandang sesuatu yang mudah, yang terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dicapai dengan peluh dan keringat, melalui sebuah perjuangan yang harus dibayar harga yang mahal, yaitu pengorbanan diri yang total. Saudaraku terkasih, menjadi murid Yesus bukan selesai pada baptisan, lalu menerima sakramen-sakramen selanjutnya. Tidak. Walaupun saya tahu bahwa di antara kita merasa bahwa dengan baptisan dan saya menerima sakramen-sakramen lain, saya merasa bahwa saya sudah lengkap. Tidak. Yang paling penting adalah yang perlu disadari. Setelah dibaptis, kita memulai kehidupan baru sebagai murid Yesus. Baptis adalah pintu masuk kita untuk menunjukkan sikap dan cara hidup kita sebagai murid Yesus. Disitulah perjuangan sesungguhnya kita mulai. Sebagai murid Kristus, kita terus berjuang untuk mendapatkan sukacita kekal bersama Bapa di surga. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi sukacita kekal itu harus diperjuangkan oleh kita. Harus kita usahakan terus-menerus lewat sikap dan cara hidup kita sepanjang masih Tuhan berikan kehidupan. Sebagai murid Yesus, kita bukanlah pejuang murahan, tapi pejuang yang tahan uji dan perkasa yang tak pernah berhenti berjuang, serta tidak pernah mengenal langkah mundur. Maka sebagai murid Kristus harus sungguh-sungguh kita setia, kuat menghadapi semua tantangan. Bagi setiap pengikut Kristus, kehidupan merupakan suatu gerak maju, menembusi tembok tantangan dan rintangan apapun. Kita harus berani untuk menghadapi tantangan apapun sebagai murid Kristus. Hanya mereka yang selalu siap sedia, yaitu mereka yang mengamalkan keadilan dan cinta, selalu diperkenalkan
akan memasuki ruang perjamuan. Pesta perjamuan hanya bisa dihadiri oleh orang-orang yang terbaik, baik itu orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Jadi harus disadari oleh kita semua bahwa perjamuan Tuhan itu hanya boleh diikuti oleh orang-orang yang terbaik. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku terkasih untuk selalu berusaha dengan tekun dan setia. Saudaraku terkasih, perjuangan untuk sebuah kebaikan tidak pernah akan sia-sia bila kita lakukan dengan benar. Itulah yang dikehendaki Tuhan pada kita murid-Nya. Kita diajak untuk sungguh menjadi murid Yesus yang tangguh, untuk terus menghadirkan wajah kasih dan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang untuk mewujudkan harapan Yesus menjadi orang yang baik dan terbaik. Hanya yang terbaiklah yang akan masuk surga. Maka tugas kita adalah berlomba-lomba menjadi orang baik, sehingga pada saatnya kita dilibatkan dalam pesta perjamuan Tuhan. Cara untuk menjadi yang terbaik adalah tetap membangun relasi dengan Tuhan dan tetap menjadi yang terbaik dalam sikap dan cara hidup kita bersama dengan sesama kita yang lain. Sekali lagi saudaraku terkasih, untuk sampai pada kehidupan kekal, orang akan terus berjuang lewat pintu yang sempit. Dari perjuangan kita, kebaikan kita, cinta kita tidak pernah akan sia-sia. Karena hanya yang terbaiklah yang akan mengalami sukacita kekal di surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan sukacita kekal di surga, lakukanlah yang terbaik yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.